Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi nawwara quluba ibadihil muttaqina binuri kitabihil mubin wa ja'alal qur'ana shifaa'an lima fis sudur wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kembali ke ayat 90. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang diseru orang yang beriman. Innama sesungguhnya al-khamru, minum khamr ya. Khamr itu dijelaskan ai al-muskirul ladzi yukhamirul aqla. Ya, khamr itu minuman yang memabukkan atau sesuatu yang memabukkan. Alladzi yukhamirul aqla, yang dapat merusak akal. Jadi sesuatu yang bisa mengganggu, merusak akal, jadi nggak sehat. Yang mengganggu akal sehat, yang memabukkan itu namanya khamr. Apa itu? Berupa minuman, berupa serbuk, berupa cairan yang disuntikkan, atau berupa obat-obatan ya, yang menjadikan orang jadi mabuk dan hilang akal. Itu namanya khamr. Wal maisiru ai al kimaru, berjudi, judi dengan berbagai macam bentuk. Apa itu gaple, apa itu remi, apa itu ceki, kiu-kiu, gonggong, kemek, togel, SDAFB, ya, apalagi dong, ya banyak, itu namanya judi. Wal angsobu, angsob itu berhala, ai al asnam, patung, menyembah berhala. Wal azlamu, dan mengundi-ngundi nasib dengan panah. Kitahul istiqsam, jadi panah untuk mengundi nasib. Kalau zaman jahiliyah itu Ka'bah dulu dikelilingi berhala, patung-patung ya. Lebih kurang sekitar 360 patung dikelilingi Ka'bah. Nah, ada patung yang paling besar ditaruh di tengah-tengah kota biasanya. Ada Uzza, ada Manat, ada Hubal. Hubal patung paling besar itu dulu ditempatkan di dalam Ka'bah.
Ya. Jadi orang-orang dulu kalau punya hajat, misalnya mau menikahkan anak, misalnya ya, menikahkan anak atau mau usaha, buka usaha warung atau usaha apa aja lah, atau mau jadi pegawai apa, itu kalau berdoa di Ka'bah itu nyembahin patung-patung ya sambil keliling. Kan patungnya buahnya itu, masing-masing punya patung. Keliling, setelah keliling dari nyembah patung masuk ke Ka'bah, menyembah Tuhan yang paling besar, namanya Hubal. Saya pernah ceritain ya saya begitu. Nah, Hubal itu di sini ada kantong, kayak kantong. Terus isinya panah. Ya, kadang panah ditulis ya, tidak, ya, tidak. Ya, tidak, ya, tidak. Nanti kalau udah habis muter-muter, ya tawaf itu orang zaman dulu udah muter-muter Ka'bah. Bukan di zaman Nabi Muhammad. Sebelum Nabi Muhammad orang udah tawaf, udah muter-muter Ka'bah. Itu memang zaman dulu begitu, bukan sekarang aja. Nah, itu minta, ya Tuhan, saya rencana mau nikahin anak saya yang namanya Pulanah dengan pria namanya Pulan. Ya apa tidak, boleh apa tidak, bagus apa tidak. Nah, setelah itu ngambil panah, anak panah. Kalau dapat anak panah yang tulisan ya, jadi ngawinin. Kalau tidak, harus dibatalkan. Itu namanya mengundi nasib dengan panah. Nah, itu. Di sini disebutkannya wal ansobian, apa? Wal azlam. Mengundi-undi nasib dengan panah. Kalau zaman sekarang ya sama aja sih, kadang-kadang mau nikahin anak itu ya ke orang tua dulu. Kadang-kadang ke orang tua dulu. Anaknya sudah saling cinta, anak sudah saling cinta. Kemudian orang tua dengan orang tua ketemu, hitung-hitungan. Kadang-kadang gara-gara hitung-hitungan itu batal. Wah, nanti resepsinya di gedung apa, ya kan? Terus bawa uang belanjanya berapa gitu ya? Itu bisa nggak jadi. Padahal menikahkan anak itu kan tidak seruwet itu. Sekarang banyak orang yang memberhalakan manusia juga, bahkan banyak manusia yang jadi berhala, yang dijadikan untuk mengundi nasib. Padahal kan nikah itu syaratnya cuma dua ya, cinta, satu cinta, kedua status jelas. Makanya orang tua ngelamar itu sebetulnya menanyakan status. Ya kalau kita sendiri ketemu gitu, tanya aja, kau masih gadis atau sudah janda? Ya, baik katakan saja, jangan malu. Ya, gitu aja ya. Terus gimana? Lanjut. Oh, malah hafalan ibu sama saya dalilnya. Ayo nyanyinya ke depan sini, Bu. Ngarep ini. Ya, tanyakan dulu, status harus jelas. Kalau memang gadis ya gadis, udah jadi. Udah cinta, kalau janda ya enggak apa-apa, janda anak berapa, udah namanya juga cinta. Cinta itu tidak mandang status. Cinta itu tidak mandang status. Orang kalau udah cinta siapa yang bisa menghalangi? Memang begitu naluri manusiawi. Orang bisa jatuh cinta kepada siapa saja, apapun statusnya. Kadang anak SMP itu jatuh cinta sama mak-mak. Wah, aku tahu ngono itu. Kamu ini juga tahu. Pernah itu ngeliat mak-mak yang bahal, bohe gitu. Ada banyak, apalagi anak zaman sekarang. Loh,
gadis SMP itu seneng sama aki-aki itu banyak. Ada istilah ayam bulu sekarang itu. Betul nggak? Kan ada istilah kalau cowok berondong, kalau cewek cabe. Nah itu tahu. Memang begitu, cinta itu nggak mandang status. Betul nggak? Iya, orang kadang-kadang nggak ngeliat, ini orang masih berstatus istri, masih berstatus suami. Cinta mah cinta aja orang itu. Bisa nggak terhalang cinta itu karena orang sudah punya istri atau sudah punya suami? Nggak bisa. Cinta ya cinta aja. Cuman kalau mau dinikahi, ya statusnya harus jelas. Itu terlepas suami istri itu harmonis atau tidak harmonis, tetap aja statusnya suami istri. Yang suami tetap suami, yang istri tetap istri. Tidak bisa dinikahi. Kalaupun dipaksakan nggak sah, karena syaratnya status harus jelas. Sebenarnya hanya itu. Ya kalau emang belum jelas ya itu jangan dipikirin. Istri orang mau dipikirin, mendingan nyanyi jambu alas rupane ijo tiwas gagas isih duwe. Ada gula, ada semut, belum janda, jangan dirabut. Terus jawab, tak enteni randamu. Gendeng kayak gitu. Nah, harus jelas. Jadi pernikahan itu enggak bertele-tele sebetulnya, ya. Kadang-kadang anak udah saling cinta, sudah cocok gitu ya. Nah, begitu ketemu, ya udah beres lah ya, harusnya status sudah jelas. Ya, statusnya harus jelas. Nah, habis itu rukun. Kan rukunnya cuma 5. Calon suami sudah ada, calon istri ada, walinya ada, 2 orang saksi yang adil ada, ijab kabul, selesai Bu. Ngurus surat-surat di KUA itu enggak mahal. 2 juta juga beres. Itu bisa gagal gara-gara ngundi nasib. Ini kira-kira kalau besok anak saya nikahkan, terus kira-kira dibawain uang belanja berapa? Sekarang minimal 50 juta. Orang bisa gagal gara-gara nggak punya uang 50 juta. Betul nggak? Sama nggak dengan itu? Padahal tidak harus begitu nikah. Kadang-kadang hitung-hitungan udah pas nih. Ya udah, pokoknya bawain uang 50 juta deal. Pergi ke orang tua. Katanya orang pin. Hitung-hitungan meneh. Lahirnya apa? Selosopon ya Pak. Kok guyul? Pernah gitu juga ya? Ya. Selosopon nggak? Calon suaminya apa? Orang bolegi misalnya. Wah, ra cocok. Bisa batal gara-gara hitung. Podo baik, jangan begitulah. Makanya Rasulullah datang membawa syariat yang jelas. Jadi kita punya pedoman. Udah yang model-model itu udah jangan lagi. Kok ngundi-ngundi nasib? Ya kan? Kira-kira kalau bawa uang 50 juta, nanti kotaknya wong sing kondangan oleh piro? Ngono diitung. Nah, wah nyebar undangan 1000 orang. Wah, gedung 100 juta, catering 100 juta, 200 juta. Bongkar kotak dapat 40 juta, stres. Utangnya nggak kebayar. Lah iya, itu kan malah jadi rusak. Nah itu kan sama dengan mengundi nasib dengan itu. Udahlah, aturan Allah dan Rasulnya dipakai beres. Ya, jangan pakai diundi-undi begitu. Kita kan nggak mau dagangin anak, ya. Udah, walimah itu semampunya. Boleh wedhus nek loro ya. Nate, ya Bu ya.
undang jamaah ibu sama bapak-bapak kentrunge kon main karo samrok ruame Bu sampai sore tenan nggih wis pokoknya orang-orang padepokan aja ruwet-ruwet kadatan nggih mboten rezeki mah enggak kemana enggak kudu-kudu begitu kali rezeki mah enggak kemana kalau kemana berarti bukan jodoh juga begitu kalau memang jodoh enggak ke kalau kemana berarti enggak udah jangan dipikirin kemana-mana dipikirin punya istri kok kemana-mana mungkin enggak jodoh rabineh wae gampang tinggal rabi yo nangis tinggal rabi nangis yang macam-macam itu beneran gayane tok aslinya tinggal rabi tenan ya mewek ya Bu mewek lah apa sih untungnya sama berondong ya kan berondong kerja kagak ya wah malah beliin rokok mulu tiap hari apa untungnya ini ya rugi malah ya itu ada jadi itu jangan nasib ini jangan diundi-undi dengan berbagai cara kalau zaman dulu caranya berhala yang diundi itu berhala pakai berhala pakai panah gitu nah, kalau sekarang banyak yang diberhalakan itu termasuk nafsu jadi ini banyak kalau kita ngambil hikmah banyak wal azlam gitu nah semua itu ritsun itu perbuatan keji di atas najis lebih buruk dari najis lebih buruk dari ada lebih buruk dari ritsun kenapa min amalis syaitan itu semua termasuk dari perbuatan setan itu Bu maunya setan itu misinya ya jadi saya mau cerita boleh nggak cerita ya boleh ya setan itu nggak pernah galau melihat kita sholat nggak pernah mikirin orang yang sholat nggak pernah dipikirin setan itu nggak pernah galau melihat orang puasa orang sedekah orang nggak beneran jadi pernah satu hari jadi iblis ya rajanya setan itu namanya iblis itu punya singgasana kerajaan markas besarnya itu di atas laut, di laut, di samudra. Makanya Roro Kidul ya kan. Iya terkenal itu ratu pantai selatan. Di sana. Nah, setiap hari itu mendata prestasi kerja para bala tentaranya. Bala tentaranya iblis apa? Setan. Setan. Jangan sampai melihat saya dong. Setan. Nah, jadi satu hari ini semua setan kumpul, masing-masing melaporkan hasil kerja. Ada setan kata lapor kemudian ya apa yang kau kerjakan hari ini seharian tadi ini saya nongkrong di pojokan mana pojokan padepokan ngapain kamu saya tungguin aja orang yang di padepokan supaya dia ngobrol tak pasti supaya dia ngobrol terus saking aksinya dia ngobrol, dia cerita, gue nyeritain bojone, gue nyeritain awake dhewe, gue nyeritain mertuane, gue nyeritain temennya. Pokoknya gua picu, pokoknya cerita terus sampai waktu duhur kelewat. Waktu asar kelewat, maghrib kelewat, isya kelewat. Dengan singkat cerita, orang itu saya jaga terus supaya dia tidak sholat. Ada yang laporan. Menjaga orang yang kaya, ya, yang banyak duit, dijaga, jangan sampai dia sedekah.
Dia datengin orang-orang haji supaya haji bangga dengan hajinya, ya, biar dia merasa itu kamu dan lain sebagainya. Nah, akhirnya apa kata iblis? Kalian belum berbuat apa-apa. Ma sona'ta syai'an. Kalian belum berbuat apa-apa. Loh, saya sudah jeripayah begini goda sampai orang nggak sholat, orang nggak mau sedekah, orang sampai membanggakan diri, dia sombong, dia riak, mosok belum berbuat apa-apa. Kalian belum berbuat apa-apa. Itu orang sholat, nggak usah kau godain, nggak apa-apa, nggak masalah. Wong sholat itu perintahnya untuk mengingat Allah. Gak usah kau goda, orang sholat itu jarang yang ingat Allah itu. Coba tadi, oh jangan ketawa dulu ngapa? Ngetawain siapa itu? Diri sendiri Pak. Kirain ngetawain saya. Coba tadi sholat itu ingat Allah apa ingat apa? Kalaupun bener sholatnya bener-bener ingat Allah, sehari semalam sholatnya cuma 5 waktu. Satu kali sholat 10 menit udah keren. Udah mau wirid biasanya ya Bu. Biasa cutat kalau sendirian. Kalau 10 menit kali 5 cuman 50 menit. Allah kasih amanat waktu 24 jam. Itu yang 23 jam lalai. Lalai. Udah nggak usah kau godain, nggak apa-apa. Kamu belum berbuat apa-apa kalau cuma godain orang yang sholat. Nah, puasa setahun sekali kok. Cuman Ramadan itu juga diancam sama kiainya. Kebanyakan orang yang puasa cuma dapat lapar sama haus. Udah nggak usah kau godain orang puasa itu. Gitu, makanya setan dibelenggu, dirantai itu enggak. Lo nggak usah dirantai, orang nggak bakal digodain. Orang sedekah. Orang sedekah itu nggak usah kau godain menungso, itu banyak yang pelit sama yang luman. Yang ahli sedekah dengan yang enggak itu banyakan mana coba? Yang pelit. Haji yang ngono. Jadi itu orang nggak galau, kita sholat, kita puasa, sedekah itu nggak seberapa ya. Udah selesai nih laporan, tinggal yang terakhir lapor komandan, siap. Apa yang kau kerjakan? Seharian tadi saya tungguin keluarga itu. Keluarga mana? Itu situ. Aku jagain terus istrinya, aku patuh terus supaya dia selalu maido suaminya. Supaya istrinya itu selalu maido suaminya. Kadang-kadang mentang-mentang istrinya tukang ngaji, maido suaminya. Wah, ngopo jeng? Pak bojoku saiki wawu ngono barang ya. Yang satu ngompori ono beda kalau bojoku alit. Mentang-mentang tukang ngaji. Maido terus. Udah capek-capek dengkulnya dibilang wawu, ya lo kok wawu juga gara-gara lu kan gitu. Pokoknya maido. Dikasih uang belanja bilang belum, nggak pernah dikasih nafkah. Dikasih uang belanja 50.000 buat apa? 50.000 gua juga bisa nyari sendiri, mengganti gua UMR. Kalau yang dengar tersinggung. Ini kedengeran kemana-mana nih Kak. Emang kayak begitu. Pokoknya seringnya maido suami, dipicu sama setan. Suaminya juga begitu. Dipicu terus supaya dia merasa itu tuh maido suami. Ya kan? Suami pagi, siang, sore cari duit. Duitnya dikemanain aja, masa udah habis gini hari? Wah, ya kan? Nari makan kan susah, itu itu melulu. Udah dandan cakep-cakep, ya kan? Pengen nyenengin suami. Itu pipi menor banget apa merah biru kejedot yang listrik, no, di barat. Mau dipuji gitu loh. Ditanyain Pak mau kemana nih? Dalam? Kalau ininya menor ditanyain mau kemana? Nah ya itu. Sebetulnya begini, ibu jangan salah pandang.
Kalau istri di rumah mau rapi, bau wangi, dandan rapi, genit-genit di depan suami seneng, betah di rumah. Ibu kadang-kadang di rumah nggak mau rapi, ngedeprek aja, pakai sobek Pak. Hah? Pakai daster. Pakai daster yang lempel sebelah. Ada Pak yang gitu Pak. Kotangnya kelihatan itu pakai peniti lagi. Aduh, ya kan giliran mau pergi dandan rapi genit banget kalau di luar. Di rumah nggak mau genit. Sebetulnya gini dulu. Kalau ibu-ibu itu mau dandan rapi di depan suami, mau genit, suami betah. Kan tanda istri yang baik, yang solehah itu ya apabila dipandang menyenangkan hati suami. Suami itu mandang seneng loh, betah adem rasanya nggak pengen kemana-mana. Beneran, kalau suami minta sesuatu dia sangat taat. Itu sebetulnya. Makanya kalau istri itu mau dandan di rumah, suami seneng. Coba suami yang dandan keren, pakai minyak angin, dicemburuin. Mana lu? Betul gimana? Enggak ngapa-ngapain juga ada aja. Apalagi keluar rumah terus pulang, udah itu cemberut 2 hari kagak hilang-hilang itu perempuan. Curiga. Kadang-kadang enggak. Pengalaman pribadi ya. Makanya saya kebiasaan dari dulu. Daripada gua dicemburuin mulu, gua pakai sarung mulu aja. Iya kan? Iya kan? Pakai sarung mulu. Nah, habis kalau pakai celana dicemburuin ya kan? Pakai sarung aja kemana-mana. Nah, itu ya. Nah, ceritanya ini beri laporan. Dipicu supaya istri maido suami, suami maido istri. Ya kan? Suami mentang-mentang sambil melintir kumis, istri menteng kelek sambil melintir bulu kumis. Panjang amat ya. Singkat cerita, ini kehidupan jadi nggak harmonis. Berantem, dia bilang. Dia kehidupannya nggak harmonis, dia berantem, lakinya ngamuk-ngamuk. Terus akibatnya sekarang dia bercerai sama suaminya. Dia bercerai sama suaminya, pegatan. Oh, sini, mendekat kamu. Disuruh dekat ke rajanya. Orang kok disuruh dekat raja, orang keren lah. Orang dekat raja, sini dekat raja, ditepuk-tepuk. Hebat kamu, hebat. Ini yang saya mau. Hebat kamu. Setan-setan. Para setan-setan. Saksikan. Mana? Setan-setan. Gak ibu melototin saya, aku setan-setan ini. Ngene, waktu dia. Setan-setan. Saksikan. Ini yang sukses, ini prestasi hebat. Ini loh, setan yang hebat itu. Di mana hebatnya? Dia bisa menghancurkan rumah tangga sampai rumah tangga itu bercerai. Keren. Kok begitu, Komandan? Iya, apa alasannya? Ya kan, ketika dia berumah tangga, diawali dengan ijab qabul akad nikah. Dia dibimbing sama kiai, sama ulama untuk mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Menyaksikan. Dia menyaksikan Tuhan, Tuhan menyaksikan dia yakin. Kalaupun dia tidak bisa menyaksikan Tuhan dengan matanya, tapi yakin bahwa Tuhan selalu menyaksikan semua gerak-geriknya, yang lahir maupun yang batin, yang kecil maupun yang besar. Dengan syahadat itu, dia menikah, menjalin rumah tangga. Itu orang yang dosa 70 tahun, begitu syahadat, hilang, hapus dosanya. Punya sebutan mu'alaf, menjadi dosanya hilang. Nah, ini muslim dengan baca syahadat, dia bisa menikahi wanita muslimah, kemudian hidupnya berumah tangga. Setelah dia hidup berumah tangga, dia punya peluang untuk bisa beribadah selama 24 jam. Sholat cuma 10 menit bro. Tapi ketika kita punya suami, punya istri, peluang ibadah 24 jam. Istri bangun tidur,
bikinin kopi, titik, ibadah selama bikin kopi masak air. Setelah itu korah-korah, nyuci piring, nyuci gelas, bekas makan malam. Selama nyuci piring ibadah. Habis itu umbah-umbah, nyuci pakaian. Selama berapa jam nyuci pakaian ibadah. Habis itu ngedusi bocah. Selama ngedusi bocah ibadah. Ngeterno sekolah ibadah. Selama antar jemput sekolah anak ibadah. Pulang mampir ke tukang sayur nyari kangkung, nyari kacang panjang, tempe ibadah. Sampai rumah olah-olah ibadah. Suami pulang kerja tersenyum ibadah. Diubah-ubah belum? Malam dah. Loh, setelah itu bikinin minum, sebelum dia mandi duduk kita pandang suami, pandangannya saja ibadah. Mana ibu sering pandang-pandangan? Suami pandang wajah istri, istri pandang wajah suami. Ibadah nggak? Ibadah. Dicubit, Ibadah. cubitannya ibadah suami itu. Ditik-itik, Ibadah. diutuk-utuk, Ibadah. apalagi diotok-otok. Ibadah. Kesempatan ibadah 24 jam itu ada pada suami istri dalam sebuah rumah tangga. Jadi kalau setan mampu menghancurkan rumah tangga sampai dia bercerai, itu prestasi yang paling hebat. Kalau cuma gangguin orang sholat juga bisa digangguin, aja 10 menit, belum tentu ingat Allah juga. Dan ada ancamannya apa? Wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Iblis tahu. Alladzina hum yuraun, iblis tahu. Puasa cuma lapar haus, ini tahu. Haji-haji kebanyakan pada congkak angkuh, itu tahu. Pamer-pamer hajinya, tahu. Bangga-bangga dengan hajinya. Iblis tahu kalau itu nggak disukai Allah. Tapi ketika rumah tangga, itu misinya Allah sukses kalau orang rumah tangga. Kenapa? Tugas manusia terpenuhi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak sekali-kali aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Dikasih waktu 24 jam supaya punya nilai ibadah dari mulai bangun tidur hingga tidur kembali menjadi ibadah. Doa kita begitu apa tidak? Jaga rumah tangga. Oke bro, keren apa tidak? Keren apa tidak? Berantem nih nggak usah pakai cerai. Pokoknya kalau berantem, penting aja suami itu bawa ke tempat tidur. Banting. Masa melampiaskan emosi mah bisa aja. Makin gemes marahnya kita, makin demen tuh suami. Ibadah apa tidak? Ibadah. Tuh tahu. Itu alasan iblis. Makanya keren. Makanya dari suami ini, kalau sebulan, 2 bulan punya anak 1, 2 masih itu. Punya anak 3, tidur ungkur-ungkuran. Ngadu kentut, sini kentut, tidur ngono ya. Padahal suaminya di ruang tamu. Iya kan? Itu. Ada aja, baru-baru tok gaya. Gaya itu waktu belum. Iya. Kalau udah dapet, ya nyesel. Aslinya yang dilek bojo sebel kan ya. Tapi karena sudah ada benih cinta mau dibuang dibuang nangis-nangis dia mau kemana dia? Gaya-gaya, betul enggak? Iya, nangis-nangis ujung-ujungnya juga menok. Itu. Oke ya. Nah, ini ritsun min amalis syaitan. Jangan ikutin gaya-gaya setan, gitu ya. Itu fajtanibuhu, maka jauhilah jauhi. Yang itu dijauh-jauhin. Fajtanibuhu. Tujuannya la'alakum tuflihun, supaya kalian termasuk orang yang beruntung, termasuk orang yang sukses. Alhamdulillah. Baru jam 10 kurang seberapa? 10 kurang berapa? Nah, kita lanjutkan ya satu ayat lagi. Kenapa iblis selalu membawa misi merusak manusia? Innama yuridu syaitanu ayyu qa'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisiri wa yusaddakum an dzikrillahi wa anis sholati
Fahal antum muntahun. Ya. Innama sesungguhnya yuridu syaiton itu menginginkan, setan itu menghendaki ayyuqa untuk menjatuhkan bainakum di antara kalian al-adawata wal baghdha, permusuhan dan kebencian. Jadi yang dihembus-hembuskan setan dengan berbagai macam cara supaya orang jadi bermusuhan. Kebencian itu bukan hanya kalangan orang awam, kiainya, ulamanya. Bermusuhan apa bersatu? Bermusuhan. Tawuran. Duh, kalau kayak kiainya, ulamanya janjian menentukan waktu untuk tawuran. Ya pantas saja anak-anak kita benar-benar tawuran. Panutan sudah tidak ada. Apa itu? Setan. Dan piye kiai ulama janjian. Pokoknya nanti habis lebaran kita perang. Itu ulama. Bagaimana enggak anak-anak kita Ramadan tawuran dulu? Orang yang di atasnya ada pada tawuran. Terus mau nyontoh siapa? Setan maunya begitu. Setan. Dasar. Ini jelas di sini ayatnya. Ya, kita pusing nih dari kiai yang di kampung ini, yang di kampung kayak saya gini. Di atasnya pada begono. Terus yang mau dijadikan panutan yang mana? Makanya kita harus punya prinsip. Ojo melok-melok. Yang penting ngaji. Keren. Jangan tinggalin ngaji. Biar kita hidup terarah. Inama yuridu syaiton ayyuqa bainakumul adawata wal baghdha. Ya, sesungguhnya setan itu akan menjatuhkan di antara kalian permusuhan dan kebencian fil khamri wal maisir, termasuk sarananya lewat minuman keras. Khamr, sesuatu yang memabukkan, yang menghilangkan akal. Orang sekarang banyak akal, hilang akal udah kebanyakan. Ya, udah enggak pandai gitu ya. Judi itu untuk menghindari pemusuhan. Wa yusaddakum an dzikrillah, untuk menghalang-halangi kalian dari ingat Allah. Enggak ada ceritanya orang judi ingat Allah itu. Orang judi itu jangankan sama orang lain, sama mertuanya itu dimampusin. Saya pernah sini mantu, sini mertua, sini teman, sini mama. Ya kan? Bang, main gaple. Ya kan? Mertuanya lagi megang balak 6. Dari sono diumpan 46. Dihantam sama mantunya dengan 61. Mampus. Mertuanya dibilang mampus. Itu judi kayak gitu. Jangan ketawa. Ngomongin ibu-ibu. Ngapa jadi dia yang baper ya? Mampus. Di sini ada mamang, modiar. Orang judi itu kayak gitu. Nggak ada orang judi kok ingat Allah. Ya, wa yusaddakum an dzikrillah wa alin sholat, lupa sholat. Ya pasti, tak asikan. Pahala antum muntahun, maka tidakkah kalian mau meninggalkannya? Yang begitu nggak mau tinggalkanlah hal-hal yang seperti itu. Wes pokoknya apapun yang terjadi tetap jaga. Ya, apapun lakukan, yang penting rumah tangga tetap harmonis. Kecuali udah nggak bisa ya kalau memang udah ibarat rumah nggak bisa dibangun, udah bangun rumah baru gitu ya. Kalau rumah udah nggak bisa direnovasi, bangun rumah baru. Dengerin Pak Lukman. Kebanyakan biaya. Iya. Ya kalau dibenerin rusaknya nggak rapi-rapi ya. Bikin rumah baru kan malah praktis. Nggak apa-apa kecil-kecilan gitu. Oke ya. Wa atiullaha wa atiur rasul wahdaru fa in tawallaitum fa'lamu annama ala rasulinal balagul mubin. Udah sekarang wa atiullah. Karena udah ngaji, taatlah kalian kepada Allah. Ya.
Wa atiur rasul, taatlah kepada Rasul. Wahdaru, dan berhati-hatilah, waspadalah, waspadalah, waspadalah. Fa in tawalaitum, maka jika kalian berpaling, tidak mau taat kepada Allah, tidak mau taat kepada Rasul, fa'lamu, maka ketahuilah oleh kalian, annama ala rasulinal balagul mubin, sesungguhnya Rasul kami itu hanya mengemban amanat, menyampaikan amanat dengan terang. Saya ini jangan menyampaikan amanat, yang penting amanat sudah sampaikan, firman Allah sudah sabda Rasulullah sudah saya terangkan. Selanjutnya terserah Anda. Nah, arep ndelurung ya ndelurungno, resiko ditanggung penumpang. Di sini nggak ada jasa harja. Mau satu ayat lagi diterusin? Tanggung. Laisa alal ladzina amanu wa amilus sholihati junahun. Tidak ada bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu junahun, dosa. Artinya orang beriman dan orang yang beramal soleh itu tidak ada dosa bima to'imu, terhadap apa yang mereka udah makan, yang udah pernah terlanjur dimakan. Akalu minal khamri wal maisir qabla tahrimi. Orang beriman, beramal soleh tidak dosa ketika dulu dia pernah mabuk-mabukan, pernah berjudi. Artinya sebelum ada turun ayat pengharaman khamr dan judi, sahabat Nabi sekalipun kalau lagi seneng-seneng minum, makanya sampai ada yang mimpin sholat ke pater-pater gara-gara mabuk. Baca kuliah nggak selesai-selesai. Baca kuliah nggak selesai. Kuliah kafirun la antum abdun wala antum abnama wala ana abdum abatum wala antum abnama wala ana abdum abatum wala antum abnama wala ana abdum abatum wala sampai lakum jenukum. Itu gara-gara mabuk, akhirnya turun wahyu. Wala taqrabus shalah wa antum sukaro, dan jangan kalian mendekati sholat kalau kamu dalam keadaan mabuk. Dulu, nah itu nggak dosa yang dulu sebelum ada diharamkannya. Ya, idza mataqo, apabila dia tetap jadi orang yang takwa. Wa amanu, dan dia tetap beriman, wa amilus sholihah, dan dia beramal soleh. Sumatako, kemudian dia tetap menjadi orang yang takwa, teguh, saya tetap takwa. Wa amanu, dan tetap menjadi orang beriman. Sumatako, dan tetap bertakwa. Wa ahsanu, dan berbuat kebajikanlah kamu sekalian. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah sangat cinta kepada orang-orang yang senantiasa bersikap baik. Yuk kita baik, sikap baik kepada siapa saja yang kita jumpai. Jangan pilih kasih. Cintailah semua makhluk Tuhan. Sayangilah semua makhluk Tuhan, jangan pilih-pilih yang kelihatan, yang tidak kelihatan di setiap ruang dan waktu, pada segala tingkatan. Doakan semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin, mampu mengamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi hamba-hamba Allah yang muslimin, mukminin, muhsinin, mukhlisin, dan muttaqin, yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jiranina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbal
mutaqabbala wa du'aan mustajaba wa rizqan halalan thayyibah wa sian fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, saya mengingatkan besok bertepatan pada hari Kamis Wage, malam Jumat Kliwon. Jangan lupa ajak keluarga, saudara, sahabat, tetangga, karib, dan lain sebagainya. Kita tabarukan membaca manaqib Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pada malam Jumat Kliwon besok malam. Demikian, banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Kesini dong. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu